Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah Psikologi Industri, di mana pertemuan ini saya akan membahas tentang perbedaan individu dan perilaku kerja. Jelas ya, ketika ada individu-individu itu pasti akan ada perbedaan, dan setiap perbedaan individu itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja kita di setiap organisasi. Kenapa kita belajar perbedaan individu? Karena pasti individu yang kembar saja pasti akan ada perbedaan, apalagi kita yang berada di negara yang sangat majemuk, berbagai macam suku bangsa, pasti akan ada perbedaan, dan ini butuh keterampilan khusus bagi seorang manajer ya, seorang pimpinan memperlakukan atau memperlakukan individu-individu di dalam sebuah organisasinya. Langsung saja, kenapa perbedaan individu ini merupakan hal yang penting? Jelas sangat penting sekali, karena ketika kita mampu mengatasi perbedaan individu, maka konflik yang terjadi akibat dari perbedaan itu bisa kita minimasi. Kalau perbedaan individu kita bisa kendalikan, kemudian konflik juga kita bisa minimasi, pastinya tujuan organisasi itu menjadi sangat mudah untuk dicapai. Nah, ini butuh skill, butuh kemampuan yang memang tidak biasa ya, karena yang faktor yang sangat sulit dikendalikan atau sulit diatur adalah manusia, karena manusia itu punya hati ya, dan hati itu adanya di dalam. Kita secara kasat mata tidak bisa menentukan bagaimana sikap si manusia itu hanya dengan dilihat dari luarnya saja. Kadang di mulut keluar berbicara A, tapi di hati berbeda. Inilah yang kita butuh kemampuan seorang pemimpin, seorang manajer yang mampu membuat antara yang di kepala, yang di mulut dan di hati itu selaras dengan tujuan dari organisasi. Nah, perbedaan individu itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja, karena memang banyak sekali perbedaan-perbedaan di setiap manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa, sangat bisa ya. Setiap manusia itu punya karakteristik atau keunikan tersendiri. Dilihat dari latar belakangnya. Latar belakang itu bisa dari sukunya, kemudian agamanya, kemudian dari pendidikannya, ada dari karakteristik individualnya ya. Kemudian perbedaan itu juga dilihat dari faktor kebutuhan yang berbeda-beda, juga menyebabkan perbedaan juga di setiap manusia. Kemudian ada dari cara pandang ini juga pasti akan sangat mempengaruhi ya perilaku, perbedaan cara pandang ini. Baik, lanjut. Dasar pemahaman perilaku kerja itu sendiri ada ada faktor demografis, ada faktor keturunan, dan ada faktor lingkungan. Lalu dalam pekerjaan atau di dalam organisasi kita, ketika kita menginginkan karyawan atau pegawai yang memang kompetitif, ada kerangka kerja namanya ASA. ASA ini adalah tahapan di mana pertama attraction, kemudian selection, dan attrition. ASA itu sendiri adalah
suatu cara yang bermanfaat untuk memikirkan pekerja, pentingnya perbedaan individu dalam mempengaruhi perilaku kerja. Nah, kerangkanya itu terdiri dari yang pertama adalah daya tarik organisasi atau attraction terhadap calon tenaga kerja. Ya, jadi ketika kita mau merekrut tenaga kerja, jelas kita harus menerapkan yaitu daya tarik organisasinya, attractionnya. Attraction itu daya tariknya. Apa sih yang menarik dari organisasi yang kita mau lempar ke atau mau kita tawarkan kepada calon tenaga kerja? Pertama itu harus punya daya tarik dulu. Kemudian setelah attraction itu ada namanya selection. Selection itu adalah setelah si calon tenaga kerja itu tertarik, maka kita melakukan yang namanya seleksi atau pemilihan tenaga kerja. Ya, dimana seleksi ini mulai dari awal ada tes tahapan-tahapan tes yang dilakukan oleh organisasi. Lalu kemudian yang terakhir ada namanya attrition. Ya, attrition ini sama dengan pengurangan. Bisa dilakukan pengurangan. Ini dalam artian berkurang bisa dengan sendirinya, berkurang karena memang dilakukan oleh si organisasinya. Jadi attrition ini dalam organisasi sangat menentukan jenis orang yang akan bertahan dalam organisasi. Dan kemudian ya tadi disampaikan bahwa orang-orang uniklah yang pada akhirnya ini akan menentukan perilaku organisasi atau perilaku kerja. Ya, jadi kalau berbicara asa itu siklus asa itu ya ini sih sebuah siklus ya. Ketika kita menginginkan sebuah karyawan yang kompetitif, attraction dulu, kemudian diseleksi, kemudian nanti ada namanya seleksi alam ya. Yang kuat akan bertahan, yang bertahan akan bertahan gitu loh bahasa kita sehari-harinya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan individu tadi. Dan tidaklah berlebihan kalau menyatakan bahwa variabel individu ini adalah salah satu penyebab utama keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Ya, jadi manusia ini adalah sangat penyebab utama ya. Organisasi itu baik atau buruk atau berhasil atau tidaknya itu ditentukan oleh si individu-individu di dalamnya. Gitu. Setiap individu ini berbeda dengan individu lainnya, dan pemimpin ini sangat perlu ya memikirkan apakah perbedaan ini, perbedaan individu yang ada di dalam organisasi itu akan mempengaruhi perilaku dan kinerja atau tidak gitu. Dan pastinya pasti akan berpengaruh. Dan kalau bisa ya pengaruhnya harus positif, semua bertahan dengan kondisi yang ada. Karena banyak sekali karyawan atau pegawai itu keluar karena tidak betah dengan rekan kerjanya gitu kan, individu-individu lainnya, perbedaan-perbedaan dengan pimpinan, perbedaan dengan teman sejawat. Ini penting ya, penting sekali. Makanya ini yang sangat-sangat diperlukan ya. Kita harus pahami betul ini sudah siklus ya, siklus asa ini sudah siklus. Jadi ketika sudah keluar atau sudah dikurangi, maka pasti akan muncul lagi nanti attraction, daya tarik lagi, orang baru lagi yang harus kita seleksi, dan bisa jadi nanti akan berubah lagi, dan itu sudah malam. Nah, di sini perbedaan individu-individu di tempat kerja itu berdasarkan kepribadiannya. Ada 3 aspek yang menurut saya dan beberapa literatur referensi yang memang ini adalah perbedaan-perbedaan yang paling sering muncul ya. Yang pertama persepsi atau cara pandang, sudut pandang, di mana persepsi ini akan sangat berbeda-beda gitu kan. Kemudian ada kemampuan dan keterampilan. Kemampuan keterampilan pun juga sama, berbeda-beda, apalagi dengan sikap. Nah, perbedaan-perbedaan kepribadian yang diantaranya ada persepsi, kemampuan, dan keterampilan, lalu ada sikap, ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja. Apa perilaku kerjanya?
Yang paling dominan dipengaruhi adalah produktivitas dan kinerja dan kreativitas. Ini adalah poin-poin perilaku yang dominan dipengaruhi oleh pribadi, perbedaan individu. Kita bahas yang pertama, kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan pastinya pada saat selection ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di organisasi tersebut atau di industri tersebut atau di perusahaan tersebut. Yang pertama, kemampuan itu apa sih? Kemampuan itu adalah bakat yang dimiliki, ya, bisa potensial dan bisa aktual. Potensial itu yang memang masih ada di dalam dirinya, kemudian yang aktual adalah yang mampu dikeluarkan. Ya, kemudian ada keterampilan. Nah, kalau keterampilan ini bakat yang dipelajari, skill-skill yang memang kita butuh belajar, ya, skill apa ya, kayak komputer, bahasa, itu adalah keterampilan. Lalu berikutnya adalah persepsi. Perhatikan gambar ini, ya. Ini gambar apa? Ada yang beranggapan ini gambar perempuan muda yang sedang menghadap ke sebelah sana, ya. Ada juga persepsi yang mengatakan ini perempuan tua yang sedang nunduk, ya, dengan ini bulu-bulu mantelnya. Ini menjadi persepsi pasti. Kita ibaratkan persepsi itu adalah secara pandang. Cara pandang kita terhadap, ya, permasalahan bisa, terhadap seorang bisa, gitu. Nah, ini, ya, saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini, pasti macam-macam ini. Ada yang melihatnya sebagai perempuan muda, ada yang melihatnya adalah perempuan tua. Persepsi sendiri proses mengorganisasikan, menafsirkan kesan indera dengan memberikan makna, gitu. Pastinya persepsi ini kita lihat dari mata yang paling dominan. Kemudian ini akan menghasilkan perilaku pastinya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah, ya, pelakunya, objeknya, dan situasinya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, mempengaruhi perilaku. Ya, pelakunya sendiri dalam sudut pandangnya dalam kondisi seperti apa, gitu loh. Kemudian objeknya, contoh dalam kasus ini adalah objeknya adalah gambar ini, ya. Kalau kita melihatnya sebagai ini, oh, ini orang tua, gitu kan, ya, itu objek yang berdasarkan objek, tapi berdasarkan pelaku, misalkan ini pelakunya dalam kondisi seperti apa. Kemudian situasi adalah situasi yang terjadi di lingkungan, baik dengan rekan kerja ataupun dengan fasilitas atau sarana penunjang yang ada. Kemudian ada sikap. Sikap ini sendiri adalah keadaan diri yang menggerakkan untuk bertindak dalam merespon objek, ya, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap ini bisa dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman. Bahkan ada yang semakin tua, semakin berpengalaman, biasanya semakin bijak. Sikapnya semakin mampu mengendalikan emosi, ya. Kemudian bisa konsisten, tapi juga bisa berubah sikap itu. Dan konsistensi itu adalah hal yang paling sulit dalam menjaga atau dalam individu, ya. Sulit sekali menemukan orang yang konsisten dalam satu hal. Kemudian 3 komponen dari sikap, yaitu kognisi, afeksi, dan perilaku. Ya, ini salah satu contoh, ya, ilustrasi. Ada stimulus faktor lingkungan kerja. Yang pertama ada gaya manajer, teknologi, kebisingan, rekan kerja, sistem penghargaan, rencana, kompensasi, dan kesempatan karir. Secara kognisi, yaitu keyakinan dan nilai. Contoh misalkan sikapnya, supervisor saya tidak adil. Kemudian memiliki supervisor yang adil merupakan hal yang penting bagi saya. Kemudian afeksi ini kaitannya dengan perasaan dan emosi.
dari kondisi di atas, dari keyakinan dan nilai itu, ya saya nggak suka dengan supervisor saya. Lalu bagaimana ketika menjadi perilaku-perilaku dengan hasil dari afeksi dan kondisi itu? Ya pastinya kondisi yang tidak enak gitu bagi seorang karyawan atau pegawai atau individu ketika supervisornya nggak adil menurut keyakinan dia, dan penilaian dia juga, menurut penilaian dia supervisor ini tidak adil, dan menurut keyakinan dia bahwa supervisor yang adil itu penting bagi dia. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut, perasaan emosi saya ya kecewa, dari situ muncul ketidaksukaan dengan supervisornya, dan pastinya akan ada tindakan, ada perilaku yang muncul dari kondisi tersebut, yaitu ya saya resign atau saya mengajukan surat untuk pindah di bagian mana gitu, karena saya tidak mau ketemu dengan supervisor itu. Itu contohnya ya. Sifat sikap ini bisa dipelajari dan menentukan pandangan awal terhadap berbagai aspek kehidupan. Karena bisa dipelajari, sikap ini biasanya erat kaitannya dengan, harusnya sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dari si individunya. Ketika pendidikannya berhasil, misalkan teman-teman itu di S1 belajar sarjana, maka pastinya harusnya sikapnya berbeda dengan teman-teman yang ada di lulusan-lulusan di bawah S1, misalkan D3, SMA, SMP. Tapi aktualnya banyak juga yang memilih individu-individu yang memiliki sikap yang tidak sesuai dengan pendidikan atau hasil pembelajarannya. Kemudian membangun dasar emosional, hubungan dan identifikasi dengan orang lain. Pastinya ya, ini harus kita bangun hubungan dengan atau relasi dengan orang lain, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, kita butuh bantuan orang lain, karena kita masuk makhluk sosial dan kita tidak sempurna. Kemudian diorganisasikan dan terkait dengan kepribadian. Sikap dan kepuasan kerja sangat erat, kemudian kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan juga sangat erat kaitannya dengan sikap. Lalu ada kepribadian. Kepribadian ini adalah cara ya individu-individu berinteraksi dengan lingkungan. Ya, ada faktor-faktor pembentuk ya. Yang pertama ada keturunan. Itu ditentukan sejak lahir. Ya, sifat bawaan ya, bawaan lahir baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan dan pikiran. Kemudian ada lingkungan, dari budaya bisa, dari norma bisa, nilai yang terjadi di masyarakat, keluarga, teman, itu pun bisa membentuk sebuah kepribadian. Lalu situasi. Situasi ini kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya dia bisa merekayasa kepribadian dan dirubah dan berubah ya. Ini proses pendidikan belajar. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Kalau misalkan kondisinya harus memungkinkan kita keras, ya kita harus keras. Tapi kalau berada di situasi yang memang lemah lembut, kita juga harus memiliki kepribadian yang lemah lembut. Itu contohnya ya. Lalu ini adalah beberapa kekuatan utama yang mempengaruhi kepribadian. Tadi sudah ya, keturunan, budaya, kelas sosial, hubungan keluarga. Ya. Ini ada model Big Five. Ini punyanya Louis Goldberg ya. Ini ada dimensi-dimensi dari kepribadian. Yang pertama ada openness ya. Ada openness to experience. Ini mencerminkan sejauh mana sih seorang individu itu mampu berpikiran luas, kreatif, ingin tahu, jadi open minded gitu ya. Kemudian pintar gitu, lebih kepada kemampuan-kemampuan tersebut. Kemudian ada yang namanya conscientiousness
conscientiousness. Ini bahasanya susah juga nih. Ada itu dimensi kepribadian yang kecenderungannya itu individu ini pribadi yang dapat diandalkan. Dia itu rapih, terorganisir, bisa menyeluruh dan bertanggung jawab. Kemudian ada extroversion. Jadi ini orang yang kalau bahasa ininya itu lawannya introvert ya, extrovert. Jadi dia itu seneng banget itu bersosialisasi, kemudian banyak suka berteman, banyak berbicara, aktif. Jadi dia lebih seneng buat tampil ya, extrovert ya. Kemudian ada agreeableness ya, salah satu dimensi yang kecenderungannya itu dia itu menghormati orang lain gitu ya, pemaaf, toleran, kemudian mudah percaya, lemah lembut, berhati lunak gitu. Kemudian ada yang namanya neuroticism ya, jadi dia itu kecenderungannya, kalau neuroticism itu lebih kepada stabilan ini ya, emosi ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya juga banyak dari lebih ke emosional ya, dari ke kalau bahasa ininya itu emotional question ya, atau emotional stability gitu ya, cenderung mengalami emosi yang positif, kayak ya dia merasa secara aman secara psikologis, tenang, santai gitu ya. Di lain pihak ada kecemasan, depresi, kemarahan, malu, itu adalah merupakan karakteristik yang memiliki kecenderungan yang rendah. Di sini ada penjelasannya, ada contoh-contohnya ya di masing-masing ini ya, dimensi ya. Yang pertama itu ini ada yang openness to experience ya, yang tinggi itu ya, dia selalu ingin tahu, kreatif ya, berpikiran luas. Kemudian yang rendah itu ya minatnya sempit, sederhana, kadang suka membingungkan, masih kolot ya, konvensional. Ada conscientiousness, ada yang terorganisir, bisa dipercaya, diandalkan, tanggung jawab. Serta kebalikannya itu sulit dipercaya, kurang ambisi, cepat nyerah ya. Ini adalah kepribadian, dimensi-dimensi kepribadian menurut Big Five ini ya. Kemudian extraversion ya, extro ya. Kemudian ini bisa menikmati keberadaan bersama orang lain, dia seneng kalau rame-rame gitu. Tapi lawannya itu ya dia pengennya sendiri gitu ya, menyendiri. Yang kalau extroversion itu antusias, suka bicara dalam kelompok, menggebu-gebu, semangat. Itu ciri-ciri dari sifat atau kepribadian. Kalau yang introversion itu kurang gembira, aktivitasnya rendah, kecenderungannya itu ya menyendiri di rumah, di kamar gitu ya. Tapi ya dia cenderung tenang gitu ya, dan kelihatan malas, lemes gitu ya, padahal sih enggak, memang karena emang sifatnya seperti itu. Kemudian yang agreeable itu ya udahlah gitu, saya sih terima aja, toleran, pemaaf, bersahabat, jadi enggak kesinggungan orangnya, bersahabat, mudah percaya, suka menolong, mau menyesuaikan keinginan dengan orang lain, jadi enggak egois gitu ya, enggak keras gitu. Kalau yang disagreeable, kurang perhatian ya, ada orang yang mudah curiga, nggak bersahabat, kurang kooperatif, dan dia egois, menempatkan ini di atas orang lain. Kemudian yang neuroticism adalah biasanya yang tinggi itu ya emosional, negatif ya, reaktif, mudah frustasi, bad mood,
Yang bagus adalah kepribadian yang rendah. Kalau yang rendah itu ya tidak mudah terganggu, cenderung tenang, emosi stabil, bebas dari emosi negatif yang menetap. Kemudian ada lagi yang terkait dengan kepribadian, yaitu namanya locus of control, di mana ini menentukan tingkatan sampai di mana individu ini meyakini bahwa perilaku mereka ini mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Ini biasanya mengatur dirinya sendiri secara penuh. Jadi mereka itu merasa dirinya lah yang menentukan nasib mereka sendiri, dan memang itu harus ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merubah nasib kita gitu kan? Dan dia memiliki tanggung jawab pribadi ya untuk apa yang terjadi terhadap diri mereka. Jadi memang betul-betul yakin gitu. Kemudian ada self efficacy ya. Self efficacy ini adalah berhubungan dengan keyakinan pribadi terkait dengan kompetensi dan kemampuan diri. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan individu atau seorang ini yakin gak sih dia ini punya kemampuan menyelesaikan tugas gitu. Nah, ini biasanya yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi itu dia sangat yakin sekali gitu, memiliki kemampuan gitu. Saya percaya bahwa saya bisa menyelesaikannya gitu. Ini namanya self efficacy. Dia merasa yakin pada dirinya sendiri. Kemudian konsep ini juga ada 3 dimensi ya, besarnya, kekuatan, dan generalitas. Yang selanjutnya ada kreativitas. Ini merupakan ciri kepribadian tadi, lokal fokus ya. Kemudian ada kreativitas, ada juga yang self efficacy ya. Ini adalah ciri-ciri kepribadian locus of control. Locus of control, self efficacy, kreativitas. Jadi kreativitas ini mahal harganya, dan setiap orang kreativitas itu nggak bisa dicontoh ya. Artinya bisa diamati, ditiru, tapi biasanya ketika di bareng-bareng muncul kreativitas dengan hasil keluaran kreativitas yang sama, itu akan sangat sulit sekali. Biasanya ini melibatkan kemampuan untuk meloloskan diri nih, atau melepaskan diri dari pemikiran kaku. Anak teknik biasanya cenderung terkenal kaku ya. Nah, ini kita buktikan bahwa kita juga punya kreativitas dan menghasilkan ide yang berguna di penemuan-penemuan. Kita tuh mampu merekayasa atau mampu menemukan teknologi-teknologi yang tepat guna ya. Kita bisa improve, kita bisa inovasi ya. Dan ini adalah sumber-sumber dari kehidupan dari sebuah perusahaan. Semakin banyak individu-individu di dalam organisasi itu yang kreatif, maka organisasi atau perusahaan tersebut pasti akan sangat kuat dan akan sangat mampu bertahan di tengah kompetisi atau persaingan di perusahaan atau di organisasi yang lain. Lalu ini ada pertanyaan sebenarnya, ya, mungkin nanti bisa ditambahkan di resume, jawab juga ini. Apa sih bagaimana implikasi adanya perbedaan individu dalam pengelolaan organisasi? Ini silahkan nanti tolong diberikan responnya atau tanggapannya atau jawabannya nanti di tugas, atau boleh juga di kolom komentar nih. Menurut teman-teman nih, bagaimana implikasinya? Apakah ada implikasinya perbedaan individu itu dalam pengelolaan organisasi? Atau memang kalau memang ada, apa? Kalau memang tidak ada, ya kenapa? Kok bisa tidak ada implikasinya? Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya juga masih sama-sama belajar. Sedikit ilmu yang saya miliki semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak tidur siing? Kita lagi ngaji, Pak. Kok nggak tidur siing? Kita lagi ngaji. Harus ngajinya sama papi lah. Oh. Ngaji kawin. Emang bisa? Wadidaw. Bobo gelah, yuk bobo dulu saya, nanti jemput mamanya nanti kayak kemarin. Nanti kayak kemarin juga. Iya kan, makanya kan kalau kemarin kan bobonya tuh jam 2, sekarang mah jam